Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info seputar gaya hidup, yaitu tentang frugal living ya. Frugal living itu adalah strategi ciamik agar finansial terjaga. Nah, ini pas buat Anda yang kadang tidak bisa memanage keuangan dengan baik ya, sering tekor terus tiap bulan dan perlu menerapkan hal strategi yang pas ya. Salah satunya mungkin adalah frugal living. Sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com dalam laman gaya hidup dan tren. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia, bahasan frugal living kembali mencuat. Gaya hidup satu ini dinilai membawa banyak keuntungan. Sebenarnya apa itu frugal living? Sebagian orang menganggap gaya hidup frugal adalah soal menerapkan strategi ciamik agar finansial terjaga. Namun ternyata frugal living lebih dari sekedar itu. Seperti dilansir dari World Simple, frugal living berarti sadar akan pengeluaran dan fokus pada prioritas keuangan. Mau hidup frugal, satu hal yang perlu ditanamkan yakni tujuan utama keuangan dan perubahan seperti apa yang perlu diterapkan untuk mencapai tujuan. Tujuan utama misalnya pensiun dini dengan menikmati kehidupan pinggir kota. Untuk mencapai hal ini, orang perlu menabung, berinvestasi, dan hidup sederhana tanpa membeli barang yang tidak perlu. Kalau beli sesuatu yang murah, demi berhemat, apa itu juga frugal living? Seperti dilansir dari India Times, frugal living itu soal membatasi pemborosan. Sementara membeli sesuatu yang murah berarti menghemat uang. Jika Anda menerapkan frugal living, ya, Anda sebaiknya membeli barang berkualitas tinggi, meski sedikit lebih mahal ketimbang barang murah, kualitas rendah, dan cepat rusak. Apa itu frugal living dan bagaimana memulainya? Frugal living kenapa tidak? Mempraktikkan frugal living tidak sesulit kelihatannya. Anda hanya perlu motivasi yang kuat, tujuan jelas, dan disiplin. Berikut beberapa tips memulai frugal living. 1. Tahu kebutuhan dan keinginan. Anda perlu memiliki yang mana kebutuhan dan mana yang keinginan. Sangat penting untuk memprioritaskan kebutuhan seperti uang sewa rumah, uang listrik dan air, logistik bulanan, dan biaya sekolah anak. Pemahaman ini akan menghindarkan Anda dari pengeluaran yang tidak perlu dan hanya memenuhi keinginan pribadi. 2. Simpan bond. Agar pengeluaran tetap terpantau, simpan bond atau nota. Setelah tahu pengeluaran mingguan atau bulanan, coba buat budgeting. Dengan cara ini, pengeluaran akan terkendali dan tidak keluar dari budget awal. 3. Membeli barang second hand. Barang second hand atau barang bekas bakal lebih murah ketimbang barang baru. Pertimbangkan untuk membeli barang bekas, misal almari, kursi, dan baju. Kemudian cek jika ada barang yang sebenarnya bisa menyewa karena tidak akan digunakan dalam jangka waktu panjang, misalnya mainan anak, stroller, atau baby trips. Ya. Kemudian yang keempat, buat rencana konsumsi mingguan. Belanja bulanan jadi salah satu pengeluaran terbesar. Perencanaan konsumsi bulanan akan membantu memangkas pengeluaran. Anda misal merencanakan menu masakan per bulan, kemudian buat rencana per minggu untuk belanja. Perencanaan seperti ini akan mencegah buang bahan makanan. Anda hanya membeli bahan pangan sesuai masakan yang bakal dibuat minggu atau bulan itu. Yang terakhir, 5. Bandingkan harga. Anda perlu rajin riset untuk membandingkan harga dari satu supermarket ke supermarket lain. Jika masih memungkinkan ke pasar tradisional, Anda bakal mendapat bahan pangan dengan harga murah tapi masih segar. Perhatikan diskon, sebab beberapa supermarket atau minimarket rutin memberikan diskon di waktu tertentu. Itulah penjelasan tentang apa itu frugal living yang tengah ngetrend dan juga mencuat bersamaan dengan tren slow living. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan frugal living. Ya intinya memang ya dalam hal manajemen keuangan kita harus benar-benar tidak boleh besar pasak daripada tiang. Dan untuk mencapai frugal living ada cara-caranya gitu ya. Yang pertama tadi ada 5 ya, setidaknya tahu kebutuhan keinginan ya. Kemudian simpan bond untuk mengetahui ya jumlah kebutuhan supaya tidak melebihi kuota atau jatah per bulan ya.
dari segi budgeting. Kemudian yang ketiga, beli barang second hand ya, tentu saja yang berkualitas ya, berkualitas dan awet. Jangan milih yang murah tetapi cepat rusak. Yang keempat, membuat rencana konsumsi mingguan. Dan yang kelima, bandingkan harga. Ya, itu ya sobat sekalian. Jadi memang kalau kita ya tidak pandai-pandai untuk mengatur keuangan ya, maka ketika kita membutuhkan uang dengan cara strategis cepat, itu maka kita akan tidak bisa memenuhi gitu ya. Jadi manajemen pas untuk keuangan yaitu frugal living itu bisa untuk dicoba gitu ya. Itu ya sobat sekalian untuk frugal living ya, untuk health life ya. Saya juga terus rekomendasikan untuk selalu menjaga kesehatan ya, imunitas tubuh agar tidak cepat sakit dengan selalu konsumsi produk kesehatan yaitu propolis ya. Propolis adalah produk turunan lepeng, manfaatnya luar biasa, dan propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Turkiya. Ini adalah produk premium karena sudah memakai teknologi nano dan sudah mendapat sertifikat halal dari MUI, BPOM, dan INEA. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi, dapat mengatasi penyakit non medis ya, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk pilek, tumor, kanker, jantung, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya. Ya, jadi sapu jagat. Kemudian untuk varian selanjutnya untuk nutrisi otak yaitu Turkish Propolis Turkiya Brain. Manfaatnya adalah memberikan nutrisi pada otak ya, meningkatkan konsentrasi, membantu pulmonary stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, ya. Meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran dan dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Ya. Topikon ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Turkiya. Link pembelian ada di deskripsi. Atau bisa juga konsumsi produk herbal kami yang lain yaitu madu hutan ya. Ini madu berasal dari nektar tanaman di hutan dengan varian yang banyak dengan manfaat masing-masing. Sama link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo di Tokopedia Shopee dan bisa gratis ongkir ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.